Ya mungkin kalau bersabit orang lain saya nggak tahu kalau masalah pemikiran. Cuma ya itu aturan kan udah jelas Pak. Aleng itu mulai awal pertama buka ikut Pak. Iya itu. Mulai dari rapat kekuatan dia ikut. Dari verifikasi awal. Pokoknya ikut mulai awal semua ikut. Kecuali Aleng itu nggak ikut ya. Ini dia ikut. Permasalahan Pak Aleng ini permasalahannya kalau saya cermati itu kompleks sekali Pak. Di situ semua elemen itu campur aduk. Masalah pribadi juga iya, masalah sengketa itu. Pokoknya istilahnya sayur itu semua tuh bumbu itu dicampur. Jadi nggak tahu udah rasanya seperti apa. Yang bagi plasma itu masyarakat sendiri, desa sendiri. Nah, kemarin kan ada berita yang penipu koperasi sama perusahaan itu nggak ada. Jadi saya menjelaskan yang memang betul-betul di desa Pak. Kalau mengenai tanah Aleng itu kan memang ada ya? Tanah memang ada Pak. Tapi waktu itu kan Aleng kan tim jual Pak. Oh, termasuk tim? Iya, tim jual. Yang buka lahan itu ya Aleng sendiri Pak. Ya sama tim ya, seperti saya, adesnya. Berarti lahannya punya Aleng juga diseparokan kiti-kiti. Iya, PTBG itu perjanjian PTBG 50-50. Umpama di Kinjil itu dapat 1000 hektar, 500 untuk perusahaan, 500 untuk masyarakat. Dan yang bagi itu bukan BGA Pak. Itu yang bagi ke masyarakat, kepala desa sama tim. Daftar dulu baru nanti selesai dimasukkan ke BGA baru ACC. Jadi BGA nggak ikut. Yang si A dapat, si B yang nggak dapat itu nggak ada ikut campur. Itu khusus ranah desa. Makanya ada katanya BGA menipu, dulu janjinya PPP sekarang dapat 0,30. Itu yang mengajak Pak dari saya. Itu bukan kesalahan PT BGA. Saya bukannya membantu PT BGA itu real yang di lapangan. Dan saya nggak ada bantu perusahaan, nggak saya yang saya jalani seperti itu. Jadi yang dapat 0,30 untuk Pak itu bukannya masalah bagian dari BGA, enggak, itu masyarakat sendiri Pak. Sisa tahap lanjutan 210 dibagi 700 orang. Itu yang daftar tuh orang desa, ya kepala desa, ya tim desa. Jadi nggak tahu BGA yang kok dapatnya 0,30 terus BGA menipu itu enggak ada. Viralnya pemberitaan kasus pencurian di PT BGA yang dilakukan oleh beberapa orang yang berinisial ALGCS membuat tim Kalimantan TV mencoba mengkonfirmasi masalah yang sebenarnya terjadi di lapangan. Setelah beberapa waktu lalu sempat memberitakan persidangan perdana ALG yang menurut beberapa keluarga serta mahasiswa bahwa ALG merupakan korban dari tuduhan pencurian oleh PT BGA. Maka tim Kalimantan TV menelusuri ke tempat kejadian. Menurut beberapa sumber dari pihak perusahaan dan berbagai tokoh setempat mengatakan bahwa kasus ini merupakan murni kesalahan dari ALGCS yang tidak mematuhi aturan yang sudah disepakati bersama. Pihak perusahaan sudah pernah melakukan beberapa kali mediasi namun tidak direspon oleh pihak ALGCS. Bahkan dari PJ desa setempat sempat menawarkan penangguhan penahanan agar diselesaikan dengan duduk bersama agar permasalahan tersebut segera tuntas. Namun hal itu pun tidak ada tanggapan dan bahkan terkesan tidak ada keinginan untuk jalan damai. Lakukan selalu mentok karena persoalannya panen kita lahannya supaya yang mengerjakan itu dibagi dua lagi. Padahal sebelumnya sudah kita bagi nih, yang dua juga sudah mendapatkan tahap 1 dan tahap 2.
yang tidak belum dijual juga masih terima hasilnya. Nah, satu sudah dijual juga dia sendiri juga sudah ambil. Jual beliau kenapa 0,3? Ini kalau bahwa 0,3 itu sudah bisa di 200 ini bukan perusahaan mengumpulkan orang-orang ya. Dan sebenarnya kami juga di tahun 2016 ada surat dan daftar untuk verifikasi data. Itu yang bisa dapat kami sampaikan ya, kalau dan soal ini bisa selesai dengan baik tanpa ada yang tersakiti. Kami sih berharap karena banyak juga investasi kami di sini tanpa didukung masyarakat, saya pikir tidak akan menjadi investasi yang baik. Tentu saja kami hadir di sini juga bukan hanya sekedar bagaimana menjadikan perusahaan ini maju, tapi berharap supaya desa dan warga yang ada di desa di kawasan yang lama ini baik, atur, secara pendidikan, kesejahteraan, maupun sosial. Itu yang kami apapun bentuknya, karena ini menyangkut dari desa, saya tetap punya kewajiban untuk menyampaikan kebenaran secara akurat. Dalam artian, saya tidak bela perusahaan, saya tidak bela masyarakat, saya berdirinya di atas kebenaran sesuai data dan fakta yang saya dapatkan, yang saya gali dari mereka-mereka yang memang sudah lama digigil terkait kasus Pak Aleng. Yang bisa saya sampaikan bahwa sesuai informasi dari mereka tim desa yang sudah disampaikan oleh dari tim desa maupun dari tokoh pemuda Kinjil, artinya sudah jelas Pak, indikasi Pak Aleng ini memang salah. Dalam artian, saya siap di depan kalau warga saya itu benar, tapi kalau warga saya salah, saya tidak bisa bela, karena saya punya prinsip, punya komitmen kebenaran di atas segalanya. Saya tidak ada unsur untuk bela perusahaan, buat apa juga, karena saya memang tidak kenal secara baik sama perusahaan. Sebaliknya, saya justru kenal baik sama warga saya desa Kinjil, Pak. Tapi itulah, apabila segala sesuatu dalam ranah atau koridornya permasalahan sudah ada bukti, fakta yang nyata bahwa warga saya itu memang salah, mau tidak mau, saya tidak bela, tidak bisa bela secara spontanitas. Saya perlu data dan fakta yang memang secara akurat untuk saya bisa berbicara di ranah media ataupun yang sifatnya ingin klarifikasi masalah Pak Aleng. Jadi yang kedua itu Pak. Yang ketiganya artinya kasus Pak Aleng ini Pak, artinya kita tahu sendiri bahwa beliau itu termasuk salah satu tim desa semasa terbentuknya sawit yang ada di desa Kinjil. Nah, artinya kita sudah jelas, artinya beliau sebagai pelaku utama pada waktu pembukaan tersebut, lalu tiba-tiba sesuai yang sampean pertanyakan tadi timbul permasalahan. Sementara sawit sekarang ini sudah mau replanting, dalam artian sudah masa inkubasinya sudah mau habis. Kenapa permasalahan baru timbul sekarang? Nah inilah Pak yang menjadi sedikit pertanyaan kita. Tetapi saya yakin pihak BGA melakukan penangkapan atas dasar bukti dan fakta yang memang sudah diolah di lapangan. Itu memang ada fakta dan buktinya. Ada juga artinya sesuai informasi yang saya gali dari tim desa maupun dari tokohnya, dari pihak koperasi juga, bahwa lahan yang sekian hektar di klaim Pak Aleng itu secara data dan fakta memang sudah diselesaikan secara baik itu penyerahan, kompensasi dan segala macamnya. Nah, jadi kemungkinan itu yang bisa saya sampaikan Pak. Sekali lagi perlu saya sampaikan, saya tidak ada indikasi untuk membela siapa-siapa. Yang saya sampaikan ini sesuai data dan fakta yang saya dapatkan baik dari tim desa, koperasi maupun pihak yang terkait masalah kasus Pak Aleng ini. Mungkin demikian aja. Ada plan dan lain sebagainya. Mungkin apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman itu mungkin ada faktor dan lain sebagainya. Mungkin ada faktor tidak puasan dan lain sebagainya. Namun kalau secara pola kemitraan yang ada itu sudah sesuai prosedur lah. Ya. Perkapling maksudnya kata apa?
Enggak, maksudnya paling dapat coba. Nah, kalau dari data kita untuk tahap 1 keluarga Pak Aleng itu dari beliau sendiri dapat tahap 1, dari Ibu Kusir, ibu beliau juga dapat tahap 1, dan juga anaknya Pak Suwadi juga tahap 1, dan juga istri dan menantunya dapat tahap 2. Namun proses pembagian ini semua itu ada di desa Kinjil sendiri. Kami dari koperasi menerima data itu semua hanya dari desa Kinjil, sesuai desa masing-masing dari. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Ya. Ada yang kan? Apa lagi? Sama-sama. Sudah cukup. Oke. Silakan kalau ada tambahan.